Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dikisahkan Abu Nawas yang baru saja pulang dari kuburan kedatangan seorang pemuda yang hendak mengajak berdebat. Dengan gaya mengetes, si pemuda bertanya, "Abu Nawas, apa hukum mendoakan orang mati?" Jawaban Abu Nawas tegas, "Haram." Si pemuda kaget, jawaban Abu Nawas di luar dugaan. "Apa alasannya Abu Nawas?" "Islam mengajarkan mendoakan orang harus yang baik-baik. Harusnya kita mendoakan orang banyak rezeki, sehat atau panjang umur. Jangan sampai kita mendoakan orang mati. Itu doa yang sangat buruk." Si pemuda pun lekas pamit pulang. Dikisahkan suatu pagi yang cerah, Abu Nawas pergi ke pasar. Setibanya di pasar, dia melihat penjual ayam dengan rak penuh telur dan ayam-ayam yang baru menetas. Dengan langkah yakin dan senyuman di bibirnya, Abu Nawas mendekati penjual ayam. "Selamat pagi, saudara," sapa Abu Nawas dengan riang. "Saya mendengar Anda memiliki ayam-ayam yang baru menetas. Bagaimana jika saya membeli beberapa ekor?" Penjual ayam yang tahu betul tentang Abu Nawas menyambutnya dengan hati-hati. "Tentu saja Abu Nawas, tapi tahukah Anda bahwa membedakan jenis kelamin anak ayam yang baru lahir adalah pekerjaan yang sulit?" Abu Nawas pun tersenyum. "Sulit bagi kebanyakan orang mungkin, tapi bagi saya itu adalah tantangan yang menyenangkan. Tunjukkan padaku ayam-ayam itu." Penjual ayam memberikan Abu Nawas beberapa ekor ayam yang baru menetas. Dan Abu Nawas mulai memperhatikannya dengan serius, seolah-olah dia adalah seorang ahli ternak yang berpengalaman. Dengan pengetahuan yang cukup tentang sifat-sifat ayam yang baru menetas, Abu Nawas memutuskan untuk melakukan inspeksi mendalam. Dia memegang satu anak ayam dengan lembut dan memperhatikan dengan seksama. Sepertinya saya sudah tahu caranya," kata Abu Nawas. "Tetapi saya perlu memeriksa lebih lanjut untuk memastikan." Dia mengambil anak ayam lainnya dan melakukan inspeksi yang sama. Kemudian dengan langkah yang menawan, dia berjalan ke sebuah sudut pasar yang agak sepi. "Apakah Anda siap untuk menyaksikan keajaiban ilmu pengetahuan?" Abu Nawas berkata pada penjual ayam dan beberapa pengunjung pasar yang penasaran. Dengan gerakan tegas, Abu Nawas mengangkat kedua anak ayam itu ke udara, satu di setiap tangan, dan menggeleng-geleng kepala dengan serius, seolah-olah dia adalah seorang ahli ilmiah yang tengah melakukan penelitian yang sangat serius. "Saya telah memecahkan misteri ini," teriak Abu Nawas dengan tiba-tiba, membuat semua orang di pasar berhenti dan menoleh padanya dengan keheranan. "Anak ayam yang satu ini," kata Abu Nawas sambil menunjuk pada salah satu anak ayam, "adalah seorang anak laki-laki." Dia kemudian menunjuk ke anak ayam yang lainnya, "Dan yang ini adalah seorang anak perempuan." Semua orang di sekitar menatap dengan kagum pada Abu Nawas, mengagumi kecerdasannya yang tak terduga. "Tetapi bagaimana Anda bisa tahu?" tanya penjual ayam keheranan. Abu Nawas tersenyum lebar. "Sangat sederhana. Anak ayam yang satu ini, jika Anda perhatikan dengan seksama, memiliki mata yang sangat tajam dan sikap yang agak kasar. Itu menunjukkan bahwa dia seorang anak laki-laki yang gagah. Sedangkan anak ayam yang lainnya, dengan bulu-bulu yang lembut dan mata yang lembut, jelas merupakan anak perempuan yang anggun." Semua orang yang hadir hanya bisa terkekeh-kekeh mendengar penjelasan kocak Abu Nawas, dan penjual ayam pun tertawa terbahak-bahak. Dalam sekejap, pasar yang semula sunyi menjadi ramai oleh tawa dan cerita kocak Abu Nawas yang tak terlupakan. Abu Nawas adalah seorang penyair yang sangat cerdik dan pintar. Namun selain sebagai penyair,
Abu Nawas juga dikenal sebagai mubalik di desa tempat tinggalnya. Oleh sebab itu, suatu ketika Abu Nawas diminta untuk menjadi imam ketika hendak sholat Jumat. Selain itu, pada waktu tersebut, Abu Nawas juga diminta untuk mengisi khutbah Jumat untuk memberikan ceramah keagamaan. Setelah mandi dan berpakaian rapi, Abu Nawas pun mulai melangkahkan kakinya menuju masjid. Ketika sampai di masjid, tidak lama kemudian terdengar suara adzan. Tidak lama berselang, datanglah masyarakat yang beragama Muslim dengan sangat ramai. Karena yang menjadi khatib kali ini adalah Abu Nawas, maka banyak sekali masyarakat Muslim yang datang ke masjid. Ceramah dan khutbah Abu Nawas sangat disenangi oleh masyarakat kala itu. Sebab dalam setiap ceramah keagamaan yang disampaikan oleh Abu Nawas sangat relevan dengan isu-isu yang sedang berkembang. Akhirnya, waktu yang ditunggu-tunggu para jamaah pun tiba. Abu Nawas mulai naik ke mimbar dan segera memulai khutbahnya. Khutbah tersebut dimulai dengan salam dan berlanjut pada materi yang akan disampaikan oleh Abu Nawas. Namun pada saat berkhutbah, Abu Nawas melihat para jamaahnya yang mengantuk bahkan sampai tertidur. Melihat hal itu, kemudian Abu Nawas berteriak, "Api, api, api," dengan sangat keras. Hal tersebut sontak membuat para jamaah sangat terkejut dan berdiri mencari keberadaan api tersebut. Bahkan ada juga jamaah yang hanya saling pandang satu sama lainnya. Kemudian ada salah seorang jamaah yang menanyakan di mana apinya kepada Abu Nawas. Walaupun ada jamaah yang bertanya demikian, tetapi Abu Nawas tetap melanjutkan khutbahnya. Kemudian keluarlah perkataan dari Abu Nawas. Jika ada api yang dahsyat di neraka bagi mereka yang lalai dalam beribadah. Maksud dari teriakan api, api, api dari Abu Nawas adalah api neraka tersebut. Barang siapa yang lalai dalam beribadah, maka ia akan merasakan panasnya api neraka. Usai melakukan ceramah tentang api neraka, kemudian Abu Nawas menutup khutbahnya dengan lantunan doa-doa. Setelah itu, Abu Nawas memimpin sholat Jumat dengan khusyuk yang diikuti oleh para jamaah. Ketika sholat, para jamaah masih teringat dan terngiang-ngiang dengan api neraka yang dikatakan oleh Abu Nawas dalam khutbahnya. Walaupun awalnya terkesan gagal dalam memberikan ceramah keagamaan karena banyak yang mengantuk dan tertidur, namun sesungguhnya Abu Nawas berhasil membuat para jamaah untuk selalu rajin beribadah. Sebab para jamaah selalu ingat dengan khutbah Abu Nawas, di mana saat itu ia mengatakan mereka yang malas beribadah akan merasakan panasnya api neraka. Suatu hari Abu Nawas berjalan-jalan di tepi sungai, merenung tentang kehidupan dan keajaiban alam. Tiba-tiba ia melihat sekelompok ikan yang berenang di sungai. Abu Nawas yang selalu penuh kejenakaan mendekati ikan-ikan tersebut dan berkata, "Apakah kalian tahu bahwa saya bisa mengajari kalian untuk terbang?" Ikan-ikan itu tentu saja terkejut dan merasa heran. Salah satu ikan yang paling penasaran berkata, "Bagaimana mungkin ikan seperti kami bisa terbang? Itu tidak masuk akal." Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Kalian harus percaya pada kemungkinan yang luar biasa. Aku akan memberikan kalian pelajaran pertama. Pertama-tama, kalian harus keluar dari air dan berada di darat. Kemudian, kalian harus membalikkan tubuh kalian dan mencoba bergerak seolah-olah kalian berenang di udara." Ikan-ikan itu bingung, tetapi memutuskan untuk mengikuti petunjuk Abu Nawas. Mereka melompat keluar dari air dan mendarat di daratan. Abu Nawas melihat ikan-ikan itu berusaha bergerak seperti mereka berenang di udara, dan tentu saja hasilnya lucu dan aneh. Tiba-tiba seorang anak kecil yang lewat melihat kejadian tersebut dan tertawa ceria. Abu Nawas berkata, "Lihatlah,
kalian berhasil membuat seseorang tertawa. Itu adalah awal dari kemampuan terbang kalian. Tetaplah berlatih, dan suatu hari kalian pasti bisa terbang dan menjadi tontonan yang luar biasa. Ikan-ikan itu kembali ke dalam air, tetapi kali ini dengan semangat baru. Mereka melompat dan bergerak dengan lebih cepat di dalam air, merasa bahwa mereka telah memperoleh sesuatu yang istimewa. Abu Nawas melihat mereka berenang dengan gembira dan tertawa. Ingatlah, katanya kepada ikan-ikan itu, terbang tidak selalu harus di udara. Kalian telah belajar cara membuat orang tertawa, dan itu adalah bentuk terbang yang istimewa. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas duduk di teras rumahnya, memandangi kegiatan sehari-hari di pasar. Di tangannya, Abu Nawas memegang secangkir teh hangat sambil tersenyum cerah. Tiba-tiba, datanglah seorang tukang kaca keliling dengan barang dagangannya yang berkilau-kilau. Saudara Abu Nawas, saya punya sesuatu yang spesial hari ini, kata tukang kaca dengan penuh semangat. Abu Nawas yang selalu tertarik dengan barang-barang unik langsung bertanya, "Apa yang membuat barangmu hari ini begitu istimewa?" Tukang kaca tersenyum misterius. "Abu Nawas, saya punya cermin ajaib. Cermin ini dapat memperlihatkan kehidupan masa depan seseorang dengan jelas." Abu Nawas tertarik dan berkata, "Benarkah? Tapi tentu itu hanya trik dagangmu, bukan?" Tukang kaca menjamin, "Tidak, bukan trik. Cermin ini memang ajaib. Saya akan memberikan kepada saudara dengan harga yang sangat bersahabat." Abu Nawas yang penasaran segera setuju dan membeli cermin ajaib tersebut. Begitu sampai di rumah, Abu Nawas langsung mencoba cermin tersebut dengan penuh antusias. "Saudara, apa yang ingin saudara lihat di masa depan?" tanya tukang kaca. Abu Nawas tertawa dan berkata, "Tunjukkan padaku kekayaan dan kesejahteraan yang akan saya raih." Cermin ajaib itu pun bersinar terang, dan di dalamnya Abu Nawas melihat dirinya hidup dalam kemewahan yang luar biasa. Dia memiliki istana megah, pakaian mewah, dan segala keinginannya terpenuhi. Puas dengan pemenangan tersebut, Abu Nawas pun tertidur dengan senyum di wajahnya. Namun begitu pagi tiba, dia terbangun dan melihat sekelilingnya. Semua yang terlihat hanyalah rumahnya yang sederhana dan kehidupan sehari-hari seperti biasa. Abu Nawas bingung dan segera kembali melihat cermin ajaib. Kali ini, dia melihat hidupnya dalam kesulitan dan kemiskinan. "Sialan cermin ini," gerutunya. Tak lama kemudian, Khalifah Harun al-Rasyid mendengar kabar tentang cermin ajaib Abu Nawas. Khalifah yang penasaran pun meminta Abu Nawas membawa cermin tersebut ke istananya. "Abu Nawas, saya ingin melihat masa depan saya. Apakah saya akan tetap menjadi khalifah yang besar?" tanya Khalifah dengan penuh harap. Abu Nawas tertawa dan memberikan cermin ajaib itu pada Khalifah Harun al-Rasyid. Khalifah Harun al-Rasyid dengan serius memandang cermin tersebut. Namun, apa yang dilihat membuatnya kaget. Khalifah melihat dirinya sebagai seorang tukang kebun yang sederhana. "Wah, ternyata masa depan saya seperti ini," ucap Khalifah dengan malu. Abu Nawas yang melihat reaksi Khalifah tertawa terbahak-bahak. "Cermin ini memang ajaib. Tapi lebih baik kita hidup di masa kini dan berusaha untuk masa depan yang lebih baik, bukan?" Khalifah tertawa mengangguk setuju. Dari situlah Abu Nawas dan Khalifah Harun al-Rasyid menyadari bahwa masa depan tidak dapat diubah dengan hanya melihat melalui cermin ajaib. Yang terpenting adalah menjalani setiap hari dengan baik dan berusaha untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas menghadap ke istana. Kali ini Raja ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Sesampainya di hadapan Raja,
Abu Nawas pun menyembah, dan raja bertitah, "Hai Abu Nawas, aku menginginkan 6 ekor lembu berjenggot yang pandai bicara. Bisakah engkau mendatangkan mereka dalam waktu 1 minggu? Kalau gagal, akan aku penggal lehermu." "Baiklah, Baginda, hamba junjung tinggi titah tuanku," jawab Abu Nawas. Semua punggawa istana yang hadir pada saat itu berkata dalam hati, "Mampuslah kau Abu Nawas." Abu Nawas bermohon diri dan pulang ke rumah. Begitu sampai di rumah, ia duduk berdiam diri merenungkan keinginan raja. Seharian ia tidak keluar rumah, sehingga membuat tetangga heran. Ia baru keluar rumah setelah seminggu kemudian, yaitu batas waktu yang diberikan oleh Baginda Raja kepadanya. Ia segera menuju ke rumah orang banyak, lalu berkata, "Hai orang-orang muda, hari ini hari apa?" Orang-orang yang menjawab benar akan dia lepaskan, tetapi orang-orang yang menjawab salah akan ia tahan. Dan ternyata tidak ada seorang pun yang menjawab dengan benar. Tak ayal, Abu Nawas pun marah-marah kepada mereka. "Begitu saja kok nggak bisa jawab. Kalau begitu, mari kita menghadap Baginda Raja untuk mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya." Keesokan harinya, istana Baghdad dipenuhi warga yang ingin tahu kesanggupan Abu Nawas membawa 6 ekor lembu berjenggot. Sampai di depan Raja Harun al-Rasyid, ia pun menghaturkan sembah dan duduk dengan khidmat. Lalu Raja berkata, "Hei Abu Nawas, mana lembu berjenggot yang pandai bicara itu?" Tanpa banyak bicara, Abu Nawas pun menunjuk ke 6 orang yang dibawanya itu. "Inilah mereka, Baginda." "Hei Abu Nawas, apa yang kau tunjukkan kepadaku itu?" "Iya, Baginda." "Tanyalah pada mereka, hari ini hari apa sekarang?" jawab Abu Nawas. Ketika Raja bertanya, ternyata orang-orang itu memberikan jawaban yang berbeda-beda. Maka berujarlah Abu Nawas, "Jika mereka manusia, tentunya tahu hari ini hari apa. Apalagi jika tuanku menanyakan hari yang lain, akan tambah pusinglah mereka. Manusia atau hewankah mereka ini? Inilah lembu berjenggot yang pandai bicara itu, tuanku." Raja heran melihat Abu Nawas pandai melepaskan diri dari ancaman hukuman. Maka Raja pun memberikan hadiah 5.000 dinar kepada Abu Nawas. Suatu hari, Baginda Raja dilanda masalah yang membuatnya tidak bisa tidur. Sedangkan masalah yang dihadapinya hanya Baginda Raja sendiri yang tahu. Meskipun Baginda Raja banyak masalah, namun ia sengaja merahasiakannya dari orang-orang sekitar, baik kepada penasihat istana maupun Abu Nawas selaku sahabatnya tempat berkeluh kesah. Padahal sejatinya Baginda Raja ingin rasanya melupakan masalah yang menimpanya. Kalaupun bisa lari menghindar, tentulah ia akan melakukannya. Tapi kenyataannya, permasalahan yang dihadapi terasa seperti mengikutinya kemanapun Baginda Raja pergi. Sejak saat itu, Baginda Raja sering terlihat melamun seorang diri. Kemudian penasihat istana mendekati Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, hamba perhatikan belakangan ini Paduka terlihat murung. Hamba khawatir Paduka nanti jatuh sakit. Adakah sesuatu yang Paduka pikirkan?" tanya penasehat istana. "Tidak ada apa-apa, aku baik-baik saja. Kau urusi saja pekerjaanmu," jawab Baginda Raja dengan memalingkan wajahnya. Penasihat istana pun hanya terdiam. Ia merasakan gelagat bahwa Baginda Raja sedang dilanda masalah besar. Dikarenakan Baginda Raja tidak mau berterus terang, penasihat istana tidak berani membujuknya untuk menceritakan masalah yang dihadapinya. Makin hari, sikap Baginda Raja makin tertutup. Bahkan kini enggan menerima tamu.
Hal ini membuat para pejabat istana menjadi sangat khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Makin hari, Baginda Raja terlihat mengkhawatirkan. Ini sangat buruk untuk kondisinya. Jangan sampai Baginda Raja jatuh sakit, kata salah seorang menteri. Aku juga cemas melihat sikap Baginda Raja belakangan ini. Aku sudah mencoba membujuknya supaya mau menceritakan masalah yang dialami. Tapi ia malah memalingkan wajah. Baginda Raja memilih menutup diri, beber penasehat istana. Saya punya saran. Bagaimana kalau masalah ini kita sampaikan kepada Abu Nawas? Biasanya dia tahu solusinya, ujar salah satu dari menteri. Ya, saya setuju dengan saran tersebut, balas lainnya. Maka beberapa menteri istana segera mendatangi rumah Abu Nawas. Melihat yang datang adalah para menteri, Abu Nawas sempat terkejut. Biasanya yang diutus Baginda Raja adalah prajurit istana. Kenapa kalian yang datang? Tanya Abu Nawas. Kami ke sini bukan diutus Baginda Raja, tapi atas kemauan sendiri, jawab para menteri. Kemudian para menteri ini memberitahu Abu Nawas tentang keadaan yang menimpa Baginda Raja. Kami semua sudah berusaha memberi perhatian, tapi Baginda Raja selalu menutup diri, kata salah satu menteri. Baiklah, aku akan mencoba menghiburnya. Mari kita ke istana sekarang, ajak Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ia lalu bercerita kisah-kisah jenaka di hadapan Baginda Raja, berharap bisa terhibur dan tertawa. Tapi ternyata tidak ada reaksi apapun. Baginda Raja hanya terdiam, malah meninggalkan Abu Nawas lalu masuk ke kamarnya. Selepas Baginda Raja pergi, para menteri segera menghampiri Abu Nawas. Bagaimana ini Abu Nawas? Kamu lihat sendiri kan? Ucap mereka. Sepertinya Baginda Raja sedang mengalami masalah berat. Biarkan aku pulang dulu. Aku akan memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini, ucap Abu Nawas. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan cara terbaik memecahkan masalah ini. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas menemukan ide yang cemerlang. Esok harinya Abu Nawas pergi ke pasar. Di hadapan orang-orang, Abu Nawas berteriak, "Apakah di antara kalian ada yang bisa memasukkan onta ke lubang jarum?" Mendengar pertanyaan Abu Nawas, semua orang yang ada di sana heran. Salah satu dari mereka lalu menjawab, "Mana mungkin bisa, itu perkara yang mustahil." Dengan lantang Abu Nawas membalas, "Tidak ada perkara yang mustahil. Jangankan aku, anak kecil pun bisa." "Kalau kau mau bisa, coba tunjukkan kepada kami," pinta mereka. "Maaf kawan-kawan, sayangnya aku hanya bisa membuktikannya bila di hadapan Baginda Raja," jawab Abu Nawas. Begitulah seterusnya, setiap ada keramaian orang ataupun perkumpulan, Abu Nawas selalu mengatakan hal yang sama. Akhirnya kabar tentang Abu Nawas bisa memasukkan unta ke lubang jarum, sampai juga hingga ke telinga Baginda Raja. Awalnya Baginda Raja tidak terlalu memperdulikannya. Tapi lama-kelamaan timbul juga rasa penasaran pada dirinya. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal istana memanggil Abu Nawas. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintah Paduka untuk datang ke istana," ucap seorang prajurit. "Benarkah?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar Tuan Abu Nawas," jawab dia. "Rencanaku akhirnya berhasil," pikir Abu Nawas. "Oh iya, bagaimana kondisi Baginda Raja sekarang?" tanya Abu Nawas lagi. "Baginda masih sering mengurung diri dan sering tampak termenung," jawab salah satu prajurit. "Baiklah, aku akan ke sana sekarang," balas Abu Nawas. Tidak lama kemudian, Abu Nawas sampai di istana menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, aku dengar kau bisa memasukkan seekor unta ke lubang jarum. Kau bersedia membuktikannya bila di hadapanku. Benarkah itu?"
Tanya Baginda Raja. Benar Paduka Yang Mulia, jawab Abu Nawas. Bagaimana mungkin? Aku rasa itu perkara yang mustahil, balas Baginda Raja. Di dunia ini tidak ada yang mustahil, Paduka, ujar Abu Nawas. Baiklah, sekarang coba kau buktikan, perintah Baginda Raja. Caranya mudah, Paduka. Kita tinggal membuat jarum yang lubangnya lebih besar daripada seekor unta. Dengan begitu, kita bisa memasukkannya dengan mudah. Bahkan anak kecil pun bisa, jawab Abu Nawas menjelaskan. Kalau caranya seperti itu, semua orang pun bisa melakukannya. Berarti kau telah menipu semua orang, termasuk aku, ucap Baginda Raja. Hamba tidak pernah menipu siapapun, dan hamba juga tidak pernah menipu Paduka. Hamba tidak pernah mengatakan bahwa jarum hamba yang maksud adalah jarum kecil, balas Abu Nawas. Iya, itu benar. Tapi apa maksud dari pernyataanmu ini? Tanya Baginda Raja. Hamba hanya ingin mengatakan bahwa ada hikmah dari pernyataan ini, jawab Abu Nawas. Hikmah? Hikmah dari mana? Tanya Baginda Raja heran. Bukankah tadinya Baginda Raja tidak percaya kalau hamba bisa memasukkan unta ke lubang jarum? Tapi setelah hamba jelaskan, Baginda Raja baru mempercayainya. Begitu juga dengan permasalahan yang sedang kita hadapi. Sebesar apapun masalah, sebesar apapun bebannya, tapi kalau hati kita lebih besar, hati kita lebih luas saat menghadapinya, maka semua masalah akan terasa lebih ringan. Itulah gambaran seekor unta bila dimasukkan ke lubang jarum. Sepintas saat kita menghadapinya, pasti itu mustahil dilakukan. Tapi bila hati kita luas dan besar, maka pikiran kita juga akan mengikuti. Dan pada akhirnya, masalah yang kita anggap mustahil bisa diatasi menjadi mudah dan ringan untuk dijalani. Bagaimana kita akan bisa tenang bila kita menghadapi masalah dengan hati yang sempit? Tutur Abu Nawas. Seketika Baginda Raja terdiam. Ia terus merenungi ucapan Abu Nawas. Suasana pun mendadak menjadi hening. Tidak berapa lama Baginda Raja pun berkata, "Terima kasih Abu Nawas, kau telah menyadarkanku. Selama ini aku memang sedang dilanda masalah, dan hatiku sempit menghadapinya, sehingga pikiranku juga ikut menjadi buntu," ujar Baginda Raja. Sejak kejadian itu, kini Baginda Raja mulai terlihat ceria. Ia tidak lagi terlihat murung seperti hari-hari sebelumnya. Permasalahan bukanlah hal untuk dilamunkan, melainkan dihadapi dengan hati yang besar, maka akan tercipta solusi dari sebuah pemikiran yang jernih. Raja Harun al-Rasyid tak henti-hentinya mengerjai Abu Nawas, namun selalu lolos dari perangkapnya. Yang ada malah Baginda Raja sendiri yang menanggung kekalahan. Kalaulah beradu otak, pastilah Abu Nawas yang akan menang. Dan Raja tahu betul kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas. Sang Raja pun mempunyai ide untuk mengalahkan Abu Nawas, yaitu diajak adu lomba memanah. Karena lomba tersebut yang dibutuhkan adalah keahlian bukan otak. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. "Ada keran apa Baginda Raja memanggil hamba?" tanya Abu Nawas kepada sang raja. "Aku sedang mengadakan lomba memanah. Berhubung kamu ada di istana, maka kamu harus ikut lomba tersebut," ucap sang raja. "Waduh, saya masuk perangkap sang raja nih," gumam Abu Nawas dalam hati. Di saat Abu Nawas kebingungan, sang raja berkata, "Hei Abu Nawas, kenapa kamu bengong? Ada hadiah besar menantimu. Tapi syaratnya kamu hanya boleh memanah 1 kali dan harus tepat sasaran. Kalau kamu berhasil, maka hadiah besar bisa kamu bawa pulang. Tapi kalau kamu gagal, kamu harus pulang ke rumah dengan jalan merangkak."
Ternyata dugaan saya benar. Baginda mengundang saya ke istana hanya untuk mempermalukan saya. Sudah tahu kalau saya tak pandai memanah, tapi dipaksa ikut lomba memanah, ucap Abu Nawas dalam hati. Ia pun berpikir keras agar lepas dari jebakan sang raja. Abu Nawas dengan berat hati mengambil busur dan tempat anak panah. Otaknya terus berputar, mencari cara supaya dirinya tidak dipermalukan oleh sang raja. Akhirnya dengan memantapkan hati, Abu Nawas membidik sasaran. Ia pun mulai memanah. Sudah bisa ditebak, anak panah melesat jauh dari sasaran. Namun dengan kecerdikannya Abu Nawas berteriak, "Itu tadi gaya memanah Tuan Menteri." Segera dicabutnya sebuah anak panah lagi. Ia membidiknya dan memanah lagi. Masih juga panah melesat dari sasaran. Abu Nawas berteriak lagi, "Demikianlah gaya Tuan Wali Kota memanah." Baginda Raja menjadi tidak sabar. Ia pun berteriak, "Hei Abu Nawas, mana gaya memanahmu?" "Tenang Baginda, gaya hamba tentu lebih baik," ujar Abu Nawas tetap berlagak pintar. Selanjutnya Abu Nawas segera mencabut sebuah anak panah lagi. Ia membidik dan memanah lagi, dan melesat lagi bahkan semakin jauh dari sasaran. Ia berteriak lebih keras lagi, "Ini gaya Tuan Lurah memanah." "Wahai Abu Nawas, yang aku minta gaya memanahmu, bukan gaya orang lain," hardik Baginda Raja. Abu Nawas nyaris putus asa, tapi tetap menunjukkan wajah lucunya. "Tenang Baginda, tenang," ucapnya seraya mengambil anak panah lagi. Ini adalah untuk yang keempat kalinya Abu Nawas mencabut anak panah. Beruntung baginya, kali ini panah secara kebetulan melesat menyentuh sasaran. Ia pun berteriak sangat kencang, "Inilah gaya Abu Nawas memanah. Untuk itu kita tunggu hadiah dari Paduka Raja." Melihat kecerdikan Abu Nawas, sang raja pun tak henti-hentinya tertawa. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," kata sang raja sambil menyerahkan hadiahnya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.